Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah suara belum memenuhi quorum. Ngantuk apa berikut Bu? Mboten. Udara semilir, mudah-mudahan nggak ngantuk. Nggih. Manuk emprit menjlok ning bari, manuk pladuk menjlok ning kono, yen ngaji jagong nang buri, benek ngantuk ora ketara. Monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gedang klodok mateng sak jengkeng, wong sing ngantuk lambene doblek. Gedang klodok dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo ngiler. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah matur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alama qul bisama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin tamu-tamu para alim ulama yang saya hormati, kepada bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, ustadz dan ustadzah yang saya cintai, juga kepada yang terhormat yang mengundang saya pada pagi hari ini, yang nyomot saya dari Kuta Arjo sampai ke Ponorogo, Bapak Darmuji yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah tempat ini nanti akan diangkat menjadi Rodotul Jannah, taman swarga yang mempertemukan kita di surga nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita hujungkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul kiamah. Allahumma amin. Sebelum saya memulai tausiah saya nggak akan ngaji banget Bu. Saya mau pingin cerita, nggak akan ngaji sing abot-abot. Saya tahu orang itu kalau diajak ngaji sing abot-abot, hasilnya mau ngantuk. Gimana? Makanya saya nggak mau ngaji berat-berat. Saya hanya ingin mengajak jenengan bersyukur. Alhamdulillah jenengan menjadi warga Muslim. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan yang berkumpul di tempat ini menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ibu dan bapak yang hadir di tempat ini sudah pernah melihat wajah saya? Sekarang ya Mbak? Sebelumnya belum pernah Mbak? Nah, ini artis ibu kota kok bapak nggak kenal? Apa di rumah nggak punya TV? Pak, karena saya ingin disayang bapak-bapak
dan juga ibu-ibu, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Alhamdulillah. Pak, saya lahir cenger, procot dari rahim ibu saya dengan cara dioperasi, lahir bayi dalam kurun waktu 10 bulan lebih. Ini rodo ndablek Bu, seneng di dalam perut, jadi lahir saya nggak 9 bulan tapi hampir 11 bulan. Saya yang ngomong sama mami saya, kenapa nggak bertahan 12 bulan ben aku jadi dewa. Begitu saya lahir procot cenger Pak, nama saya bukan Ita Mega Fitri. Mungkin kemarin ditulis pembicaranya Ibu Ita Mega Fitri. Nama saya lahir procot Bu, itu bukan dengan nama Ita Mega Fitri, tapi nama saya diberi nama oleh kakek saya yaitu I Tiansen. Nama saya I Tiansen Bu, karena papi saya namanya I Tianhuan, mami saya namanya Xing Tianyou. Apa Bu? Ngawur toh, nek menyonyo ki mbahmu. Cetok bahwa saya itu bukan orang Jawa, makanya di dalam membawakan tausiah saya juga nggak bisa pakai bahasa Jawa. Saya tak bahasa gaduh-gaduh mawon nggih Bu nggih. Mudah-mudahan paham ya Pak. Kameling kula wong Cina iso ngomong basa Jawa. Daripada dengan wong Jawa kok ora iso ngomong basa Cina. Kan kowe menang nyong. Gimana? Bu, walaupun saya di sini Cina, mungkin saya sendiri yang Cina di sini. Mungkin wah, aku dikeroyok sebegini banyak, Bu. Jangan benci sama orang Cina. Pepatah saja mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cetok nek wong Cina ki pinter. Gimana? Sebelum Islam sampai ke Ponorogo, Islam sudah mampir lebih dulu di negara Cina. Jadi sakjane nek dihitung-hitung kula luwes senior timbang jenengan. Gimana? Bu, di sini ada sebutan Pak Kiai mboten? Wonten nggih? Nah, mbok pikir yang namanya Kiai itu dari bahasa Jawa kok? Bukan, dari bahasa Ponorogo bukan juga. Yang namanya kata Kiai itu sebenarnya dari bahasa Cina, Pak. Ibu dan bapak yang punya sawah itu zaman dulu bajak sawah nggak pakai mesin, pakainya kan kebo ya Pak ya. Kebo ditaleni, dipecet, disabet gimana? Kia, kia, gimana? Nah, kia itu artinya jalan Bu. I artinya satu, makanya orang Cina kan yang ngomong ngejai konconya jalan-jalan, yuk kia, 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 kia itu jalan, I itu satu. Jadi kiai artinya adalah satu jalan. Kula jenengan kan do manut karo Pak Kiai men munggah swarga sak dalan. Allahumma amin. Jadi inilah asal kata kiai Bu. Bahkan Islam datang ke Indonesia yang bawa juga orang Cina, namanya Macengki. Kita kenal dengan nama Muhammad Cheng Ho, wong Cina, ya betul. Muhammad Cheng Ho pulang ke negara Cina, digantikan generasi berikutnya, namanya Bun Sui Ho. Bun Sui Ho kenal boten kali Bun Sui Ho? Boten. Sunan Ampel kenal boten? Kenal. Lagi Bun Sui Ho niku Sunan Ampel. Oh. Lalu itu aku tekan gini. Bahkan jenengan gak kenal sama Bun Ang, gak kenal ya Bu ya. Tapi kalau Sunan Bonang kenal. Nah Bun Ang itu ya Bonang, orang Indonesia angel berarti ngomong Bun Ang, angel, Bonang, lain gampang. Ini betul. Itu juga orang Cina Bu. Bu, Pak, tahu nggak agama saya apa Bu? Islam. Kok ngerti nek agamaku Islam? Kerudungan. Jenenge wis sadar.
Pak, Bu, lihat Islam jangan dari kerudungnya, jangan dari namanya. Sekarang banyak orang-orang remaja, wanita-wanita remaja yang imannya masih terombang-ambing, belum mantap. Itu dhuwur kerudung iso warung kok, Pak. Nggih mboten, Pak? Wah, kok jawab gimana satu langgan. Gimana? Dhuwur kerudung iso warung. Nama Nur Jana, Nur Cahaya, Jana Swarga. Nek ora pernah lunga masjid, napa niku tiyang Islam? Seneng. Bu, pingin tahu agama saya, Bu? Pingin tahu, Bu? Pingin tahu apa pingin tahu banget? Banget. Bu, agama saya, Pak, adalah mantan kafir. Saya bangga, Bu, dengan sebutan mantan kafir. Kan lho, nyaine sing mantan kafir. Kula seneng disebut mantan kafir karena kalau mantan kafir, insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mantan nyai, mantan ustazah mendapatkan laknat, mendapatkan azab. Nggih mboten? Nggih, kula mending disebut mantan kafir. Dulu saya benci, Bu, dengan ibu-ibu, apalagi kerudungan-kerudungan begini. Saya sumpah kalau pulang dari gereja, Pak, saya kok ketemu ibu-ibu pada jilbaban begini, kerudungan berukut-berukut, aku langsung nyenggol kancaku. BTS baris berbaris, wanita tahan sumuk. Saya bencinya luar biasa dengan orang-orang Islam. Kenapa? Karena perkenalkan bahwa saya adalah tim sukses gereja. Dulu saya senang deketin orang Islam. Modal saya hanya Indomie, Supermie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis, nyedaki wong Islam ngeki duit. Sing penting kowe sesuk tak ketok numpak mobil lunga gereja. Ini tugas saya dulu. Saya bencinya luar biasa dengan orang-orang Islam. Kenapa? Karena yang ada di dalam benak saya, Bu, orang Islam itu adalah agama yang cuma cari ribut sama ribet. Protes itu. Yang protes tak cetake, nggih. Sakniki dijawab bareng-bareng, rungokno jawabane kancamu, Bu. Nek jawabane kancamu kok salah, kuwi mesti kancamu ora patek waras. Bu, agama apa sekarang, Bu? Sing bola-bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat beribadah. Apa sing jawab Katolik napa Kristen? Ning gereja ra ono copot-copot sendal. Sendal digawa dhewe-dhewe ra tau ilang. Kula dadi Islam 2 tahun, sendal ilang ning telu. Kelakuane sinten? Ya wong Islam. Iya mboten? Ribet mboten dadi wong Islam. Bu, sakniki agama napa, Pak? Sing bola-bali ribut antar dua organisasi besar, ora akur-akur. Ribut, delok-delok ribut kenceng-kencengan bulan. Delok-delok ribut rebutan apa? Napa? Agama napa? Islam. Engko NU meneke Muhammadiyah, omongnya Muhammadiyah iki lho memang pancen Islam orang genah. Tapi oh iya, salat terawih setahun pisan salate. Mosok men 8 rakaat. Kok gantian? Muhammadiyah meneke NU. NU iki memang ora patek Islam. Tapi lha yo salat terawih setahun pisan salate. Mosok surate pendek-pendek. Ya, ora ono sing bener. Saya tim sukses gereja seneng nek ndelok wong Islam model ngene. Tak cedak. Rasa geger. Paling bener ki aku tak kandhani. Lah piye? Ora usah salat. Salat ini salah ngono salah kok. Lah ngapain kowe dadi wong Islam? Golek agama sing rekoso-rekoso. Dadak salat sedina ping 5. Lah kok kaya agamaku biyen 5 hari 1 kali. Dina
dina Minggu tok. Kuwi nek gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, bengok-bengok, ora usah dadak jebles-jebles tok. Penak boten. Nek gereja seneng ora kenal satir, Bu. Jejer lanangan ora batal. Lah aku biyen sregep lunga gereja mergone jejer lananganku. Nek gereja jiwit-jiwitan jawil-jawilan senggol-senggolan demek-demekan. Mboten batal sah. Lah napa jenengan milih agama kok dadak agama Islam? Jenengan agama Islam, Bu? Nek jenengan agama Islam nabine sinten? Nabi Muhammad. Lah jenengan mau-maune Bu, kok milih agama kok dadak Islam? Milih nabi kok dadak Nabi Muhammad? Sing mbok senengi mau-maune niku agamane sing apik napa nabine sing ganteng. Nek aku piye cetok milih Tuhan ki yo sing ganteng. Gondrong mancung brewoken lho. Metal men. Ini Tuhan saya ganteng cetong ganteng ya. Lah kula tak takon jenengan kok milih agama dadak Islam, milih nabi kok dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi mau-maune niku agamane sing apik napa nabine sing ganteng. Bu. Agama wong wedok ora kena mencra-mencre tak takon bapak. Bapak, jenengan milih agamane riyen napa nabine riyen Pak wawaune Pak? Agama. Salah berjamaah. Ali Imran 31 Bu dikatakan qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya billakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu sing jawab Allah tak takon artine nopo? Tak pikir dijawab belum ngerti artine, Pak. Jawab kok, Pak. Embo. Apa, Bu? Embo. Ya, lah omonge wong wedok iki paling seneng nek nyanyi niku lagune napa? Tombo ati nggih mboten? Wong wedok paling seneng tombo ati. Atus yo nyanyine tombo ati, ya to? Macak yo lagune tombo ati, ngladeni mudhek kopine sing lanang yo nyanyi tombo ati. Nggih mboten? Lagune pripun? Tombo ati kulima perkarane. Ngeten, Bu. Kaping pisan maca Quran samaknane. Ngeten, Bu. Sampun derek. Derek. Lah berarti lagumu salah. Sesuk diganti mawon. Tombo ati iku lima perkarane, kaping pisan maca-maca sakarme. Nek niku sampun nggih. Itulah ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu nek kon ngene juara. Nggih mboten? Lah wong tanggane lagan bumbu durung lembut tanggane sing lembut wis 17 kok. Niku ibu-ibu pengajian model begini aja cedong kesinasan-nasan ibu-ibu, Pak. Jan pokoknya makanya ono istilah nek lambe kok lambe sing elek iki lambe wedok kok lambe lanang. Kok pengajian ini kadang yo ono sing seneng delok Siti delok kae gelange anyar. Pengajian, Pak. Sebelahnya ayo utang harus sedulurku ki lalu nasi gelang urusannya terus sebelahnya nyenggol halah kok ribut mitasi orang mungkin waktu mas niku wong wedok gimana daripada maca Quran sak maknane wong wedok kok luwih seneng maca kanca sak marene gimana Bu pengin tahu arti Ali Imran 31? Di dalam Al-Imran 31 kurang lebihnya maknanya adalah katakan Muhammad, jika engkau umatmu sayang padaku, cintailah dulu Nabi
agamanya. Pagi hari ini jenengan tak jek seneng sek karo nabine, gek seneng karo agamane. Lan jenengan iki seneng sek kok karo sing gawa, gek seneng karo sing digawa. Jenengan kok seneng karo sing digawa, ora ngerti sapa sing gawa, iso cilaka, iso mlebu penjara. Motor Vision 29 juta tekan Ponorogo didol 3 juta. Ning sing gawa gali, jenengan purun. Mboten, mergane sing gawa gali. Ya bener. Pak, ana roti gede, empuk, warnane kok menggoda selera. Ning kok sing gawa asu, Pak. Napa jenengan kolu? Mboten, sing gawa asu kok. Ya bener. Nek sing gawa Pak Kiai yo gelem aku. Inilah saya kesini juga ada yang bawa, Bu. Yang bawa saya kesini ini adalah Pak Darmuji. Kenal kalian Pak Darmuji, Bu? Kenal nih? Kira-kira Pak Darmuji ini tiang saya nomor tiang apa? Alah, mana wonge rawani kuwi wong elek. Nek Pak Darmuji niku tiang saya, insyaallah sing dibetok nggih sae. Allahumma amin. Seperti agama Islam, Bu. Islam Nabi Muhammad sing gawani sing maha kuwasa kon ngedonke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pengin uripe mulya, sing pengin urip ora dinyek tangga ning sarane kudu salat sedina sampun alhamdulillah. Karena Bu, kula sakjane ajeng takon, jenengan salat napa liwat? Sholat. Soalnya nek wong sholat niku gak mesti liwat nggih Pak nggih. Tapi nek wong liwat niku dereng mesti sholat. Masjid diliwati tok nek orang munggah masjid ya ora sholat. Ya. Nek wong sholat niku mesti duwe ilat, Bu. Tapi wong duwe ilat dereng mesti sholat. Wedhus kaya duwe ilat nek mboten sholat. Dadi jenengan kok duwe ilat kok mboten sholat kan padha karo wedhus sing iki. Bu, salat nggih sing saged mbedakake awake dhewe karo kethek, Bu, niku salate. Kabeh gayane kethek ditiru menungso. Mbuh aku yo mboten ngertos sejarahe pripun, mbuh kethek sing niru menungso napa menungso sing niru kethek kula mboten patek paham. Ning sak ngertiku tak survei, semua binatang di muka bumi ini sing mangan nganggo tangan dilebokke cangkem kuwi yo mung kethek. Liyane langsung notol, Bu. Nggih mboten. Sing nganggo tangan dilebokke cangkem mung kethek. Dadi gayane kethek dicontoh awake dhewe, kethek ngelih awake dhewe ngelih, kethek melak awake dhewe melak, kethek mangan kacang awake dhewe ngungkuli ledoyan. Nggih mboten. Kethek garuk-garuk awake dhewe nggih garuk-garuk. Nggih mboten. Sing bedake nek kethek mboten salat, nek awake dhewe salat, Bu. Nggih mboten. Dadi jenengan mangke dalu kok diambung bapak mboten nate salat kok ngambungi, iki padha karo diambung. Rumokno, Pak. Nggih. Bapak nek kados niku mangke dalu jenengan kok ngitik-ngitik ibu mboten nate salat kok pitik-pitik. Kan nggih padha karo ngitik-ngitik. Nah, Bu. Alhamdulillah sholat sedaya. Bu, saya tadinya kan nggak suka sama orang Islam. Hingga akhirnya Allah menuntun saya menemukan hidayah saya. Suatu saat saya dituntun Allah, ditaruh oleh Allah bekerja di lingkungan orang-orang Islam. Sing non Muslim aku tok, Bu. Saya semangat dong, saya ingin sukses gereja. Saya punya cita-cita, teman-teman saya yang di kantor ini akan tak jadikan penduduk gereja. Dengan cara bagaimana? Saya masuk kantor dengan tanda salib. Karena tanda salib adalah tanda kemenangan orang Nasrani. Tuhan dia nelu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Gusti Allah pun dia nelu. Tadi nek siji mumet sik duwe cadangan. Ketika saya berambisi mengislamkan teman-teman saya
saya masuk kantor tanda salib, keluar dari kantor tanda salib, mau makan tanda salib, ngombe wedang putih deh aku tanda salib. Lama-lama Bu, teman saya bilang, "Tah, kowe iki ngopo toket mau kok busai laler wae." Saya marah, Bu. Lah aku tanda salib kok diomong busai laler. Ketika saya mau marah, teman saya bilang, "Tak ada nih, rasa ngamuk. Tak ada nih, agamamu ini salah. Kok dipeloni?" Saya tambah ngamuk, Bu. Lah wong saya tim sukses gereja kok disalah-salahke. Langsung spontan, Bu. Saya bilang sama teman saya, sing salah ki agamamu. Lah kok iso? Agama Islam ki agama paling ora rasional. Lah kok? Lah tak takon sing ngentut silitmu sing mbok raupi raimu. Ora rasional wong Islam ki wong goblok-goblok. Lah wong sing ngentut ki iso sing diraupi dhuwur. Teman saya Pak, langsung dia bilang, "Ya ora apa-apa to ta. Wong kowe wae nek mumet, sirahmu mumet lho ta. Nek sirahmu mumet dokter. Dokter lho meneh nyontek bongkok kok. Nek kok sirahmu mari." Saya kalah lho. Jengkel saya Bu. Akhirnya saya pergi ke toko buku Bu. Di toko buku sana saya membeli sebuah pedomannya orang Islam, yaitu Al-Quran. Bapak nggih Al-Quran? Senes alkohol. Begitu saya membeli Al-Quran, saya bawa pulang. Tidak ada Bu cita-cita saya untuk jadi orang Islam, nggak ada. Aku nggak mau jadi orang Islam, enggak. Aku mau dimasukkan loh, roh-roh bae. Tujuan saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahannya Al-Quran. Pingin tak ngerti kanca-kancaku sing do lunga masjid, iki lho Quranmu salah, ora usah lunga masjid, lunga gereja wae. Maksud saya begitu. Tapi ketika saya membeli Al-Quran, tak pilih yang paling gede, paling mandel, tak buka di rumahnya. Begitu tak buka di rumah saya pusing. Wah, sial ya. Untuk cetakan kok rusak. Mosok tulisan keriting kabeh kaya cendol. Saya balik ke toko buku. Saya marah sama yang jual buku. Akhirnya saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Saya bawa pulang, tak pelajarin dari depan ke belakang. Aku ramudeng nek buka Quran itu di mburi mengarep, di mengarep memburi. Bolak-balik. Begitu saya pelajari dari depan ke belakang, subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya jadi bingung. Di hadapan saya ada dua kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. 33 tahun Pak, saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Akhirnya saya kan penasaran, iki Quran wis tak pelajari kok ora ono sing salah. Iki ojo-ojo sing salah Injilku. Akhirnya saya buka satu persatu Injil. Begitu saya membuka Injil satu persatu, saya kaget luar biasa. Karena begitu saya membuka sebuah Injil Imamat 11, ada tertulis di dalam Injil Imamat 11, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belalai. Bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Ini ada di dalam Injil Imamat 11. Lah aku kan kaget. Loh, ini kok Injil kok melarang makan babi? Padahal aku ki wong Cina, paling seneng ki yo daging babi, makane awak lembu. Begitu saya tahu Injil ini, saya mulai berpikir, loh kenapa kalau babi haram dan binatang berkuku belalai juga haram? Ketika saya diajak misa sama pastor sama Romo di Sendang Sono Jogja, pulang diampirke di warung malah ditutuke tongseng irik. Ya dulu belum tahu ayat ini ya hauja. Tapi ternyata ketika saya tahu bahwa di dalam Injil ini diharamkan, saya simpan satu ayat ini nggak pas. Saya buka lagi,
Begitu saya membuka lagi Injil, saya berhenti untuk kedua kalinya. Karena apa? Di dalam Injil saya menemukan di sebuah Injil Korintus ada tertulis pesan untuk ibu-ibu. Dikatakan di dalam Injil Korintus, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Loh, saya kan kaget loh. Kok ada ayat ini? Berarti wong wedok kudu konjil gampang. Saya frustasi Bu. Lari saya ke gereja. Ketika sampai di gereja Bu, saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata Bu, ibunya Tuhan Yesus Pak, kok jilbaban, kaya awake dhewe, yo nganggo gamis, kaya awake dhewe Bu. Saya pikir ini sudah gambaran wanita solehah ono patunge ning gereja. Ning zaman aku di gereja Pak, saya kalau pakai baju Pak seneng dengan nonton. Modelku bupati ya Pak, buka paha tinggi-tinggi. Nanti pakai kemeja Pak, modelnya adalah Sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliau melentak-melentak karu-karuan Bu. Saya kalau ke gereja nggak punya rok Bu, pakainya katok Bu, celana model, celananya aja SMS. Apa Bu? Selamaran metu sithik. Ini gambaran saya di gereja dulu Pak. Yang mulus putih wong Cina kok. Tapi ketika saya tahu ayat ini bahwa wanita harus menutup auratnya, berjilbab, saya frustasi. 2 ayat tak simpen ini gak pas ini. Injil ngomong kon nutupi kok malah wong gereja do buka-bukaan. Sing ditutupi wong suster mau dhuwure rapet misore melompong Pak. Saya buka lagi isi Injil. Ketika saya membuka isi Injil ketiga kalinya saya berhenti Pak. Di sebuah Injil Kejadian, di dalam Injil Kejadian Pak, ada pesan untuk bapak-bapak. Dikatakan di dalam Injil Kejadian, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan Dito. Ini yang berpesan adalah Allah. Jadi kok lanang kondo sunat, ya betul. Karena memang Mbak, sunat selain untuk kesehatan, kebersihan, sunat juga untuk kenikmatan, ya betul Bu. Bakal senjawab ibu saya masak kenikmati ibu kok. Ya betul Bu. Ibu saya mboten jawab nggih, bapaknya mesti dereng sunat. Bu, ini pelajaran berharga, tak kandhani. Wong lanang sing sunat karo wong lanang sing mboten sunat Bu, rasane Bu luwih mantep sing sunat. Ya lha kula ngomong ngeten wonten dasare. Aku ane ngomong ngene mergane aku wis belajar. Aku cerita. Ya ini bukan pornografi, ini kan saya cerita. Ini pengalaman spiritual. Begitu saya tahu 3 ayat ini nggak pas Pak, saya oleh dari wong Katolik. Akhirnya saya awalnya adalah Katolik. Nasrani saya Katolik ngetos nggih, agama Katolik nggih. Senes mangan Katolik mendeli lho Bu. Nggih. Begitu saya mulai bimbang dengan isi dari Injil, saya cari Pak Kiai. Alhamdulillah saya ketemu dengan seorang kiai, mantan misionaris Katolik, mantan pastor di gereja, buka pondok di Yogyakarta. Senang saya belajar dengan beliau. Alhamdulillah saya akan belajar 2 kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Siapa bilang Injil hanya milik orang gereja? Enggak Bu. Kita orang muslim itu wajib tahu isi Injil kok. Kita wajib percaya isi Injil, karena dalam rukun iman salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab. Ya betul. Kitab itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Ya. Akhirnya saya mempelajari 2 kitab itu.
begitu saya mempelajari dua kitab itu, saya semakin mantap Pak, bahwa ternyata agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma amin. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju Pak. Tidak ada agama yang jelek, semua agama baik. Saya pun tidak menjelekkan agama saya yang dulu. Agama saya yang dulu kompaknya luar biasa. Dulu saya jadi warga gereja Pak. Kalau kotak infak lewat Pak, tak lirik kancaku kanan kiri, isi nek punya irong minimal 10.000 Pak. Tapi aku jadi warga masjid, yasinan bola balik kotak infak lewat, fluting 600 Pak. Orang ndak nih Pak. Iya, Pak, waktu saya jadi warga gereja, sehari aja Pak, saya nggak ke gereja. Orang satu gereja domoro nang omahku. Takoke kok ora ono gereja ngopo, loro apa piye, loro apa lunga. Tapi saya jadi warga masjid Pak. Aku ora nambah masjid seminggu loh Pak. Gak ono karo-karo. Ini loh Pak. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tapi kalau ada dalil yang mengatakan bahwa semua agama benar, saya tidak setuju. Aturannya gak dilakoni, aja ngomong bener. Gimana? Ketika saya mantep Bu, jadi orang Islam bahwa Islam adalah agama yang baik dan benar, saya ngomong sama Pak Kiai, Pak, saya mantep Pak, saya ingin jadi orang Islam. Oh gampang berita. Sekarang juga berita ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang nggak mau Pak. Loh kok nggak mau? Jadi orang Islam itu harus ucap syahadat. Iya Pak, saya ngerti. Tapi coba dipikir, bapakku Cina, mbokku Cina, adikku Cina, bojoku Cina, otomatis anakku ya Cina. Nah, anakku Jawa kan aku selingkuh berarti. Mereka ini nggak ada yang orang Islam, bahkan mereka tadinya Buddha, tadinya Konghucu, tak seret masuk ke dalam gereja. Lah kok saiki sing tukang gandeng ruang gereja kok menggok ning masjid, apa ora aku diantemi wong akeh. Saya takut Bu, lalu maunya Bu kita bagaimana? Pak, saya ingin diislamkan, saya ingin mengucapkan syahadat, tapi sing adoh sisa di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya pilih di Masjid Istiqlal Jakarta Bu. Dan saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008. Jadi saya jadi Islam baru berapa tahun Bu? 7 tahun kurang. Ning aku wis muter Indonesia cekelan nih. Jenengan pinten tahun dadi wong Islam? Sampun nate cekelan mik dereng. Loh, saya sudah sampai Jambi, sudah sampai mana-mana Bu. Ini dari sini saya pulang langsung ke Batam nanti. Saya sudah berani untuk menyatakan bahwa inilah kebenaran Islam. Ketika saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008, kenapa saya memilih bulan Desember? Karena di bulan Desember saya takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada hari, kok ngerti? Hari Natal tanggal berapa coba? Lah kok ngerti? Orang tak ulang loh. Pinter-pinter loh ini. Kalau satu Muharram kemarin tanggal berapa? Orang-orang yang ngerti lah. Inilah Islam. Kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya Islam sendiri. Kalau satu Muharram kapan? Orang ngerti. Percobaan kapan? Orang mudeng. Gimana? Tapi kalau ditanya Natal kapan? 25 Desember. Hari Valentine kasih sayang kapan? 14 Februari. Loh, kok ngerti? Padahal ini adalah produk-produk gereja. Bu, ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan kepada saudara saya Muslim. Halal hukumnya. Bagi kita umat Muslim di hari Lebaran kemarin, kita mendapatkan ucapan selamat Lebaran dari saudara kita yang non-Muslim. Hukumnya adalah halal, boleh. Jangan sampai ada di antara kita diselamatin orang non-Muslim mau najis orang gereja ampleng. Justru kita terima dengan senang hati, syukur-syukur mereka masuk ke akidah kita dapat pahala, benar? Tapi sebaliknya, haram hukumnya bagi kita umat Muslim
Di hari Natal kok awake dhewe memberi selamat Natal kepada saudara-saudara kita non-muslim, hukumnya adalah haram. Kenapa haram, Bu? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Lah apa Yesus Tuhan? Bukan, Bu. Dengan kita memberikan ucapan selamat Natal kepada saudara kita muslim, itu artinya kita mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana, Bu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari. Tetapi gimana Bu Nyai? Ini kan Indonesia, toleransi beragamanya gimana kalau begitu? Bu, saya mudeng dengan toleransi beragama. Jangankan ngomong toleransi beragama, di dalam Islam kita diajarkan dua hal, hablum minallah dan hablum minannas, gimana? Dan ini tidak boleh ditawar, harus jalan semua, gimana? Hanya caranya yang perlu kita ubah, Bu. Ketemu dengan orang yang non-muslim, hari Natal, papasan, salaman orang pokok, mengucapkan selamat juga nggak apa-apa, hanya selamatnya diganti, jangan selamat Natal, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, boleh. Hablum minannas tetap baik, gimana? Karena hanya itu ucapan mereka, ya hanya itu tok, Bu. Selamat pagi, pagi ini tok sing selamat awalnya kodar ya, gak ngerti ya. Selamat siang, siang itu sing selamat mencengat-cengat ya luar urusan. Ucapan selamat yang paling luar biasa adalah ucapan selamatnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, betul. Pagi, siang, sore, tekani semua ditungake terus loh. Gimana? Bangga betul dari wong Islam. Begitu saya memantapkan diri untuk berislam dari perjalanan Yogyakarta menuju ke Jakarta, saya bawa satu orang teman untuk saksi persahabatan saya. Di tengah jalan, Pak, teman saya bilang begini, "Kak, ini sama sapu tangan, apa tisu?" Saya tanya, "Buat apa?" Pokoknya ucap syahadat, kok ini mesti nangis. Saya bilang, "Belok gede, rakandel aku, masa baca syahadat kok nangis?" Loh, saya ini wanita perkasa loh, Pak. Aku ditempelin bojo gak nangis, Pak. Bales tempelin malah dulu. Saya gak percaya, tapi subhanallah, Bu. Ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta, Bu, begitu saya di hadapan takmir, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi, Pak, nuangis beker-beker seperempat jam, Pak. Sampai takmirnya bilang, "Udah beda, nangis tutup isik, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut." Begitu saya selesai nangis, Pak, saya panggil lagi takmir yang datang. Begitu datang, saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat, lancar, Bu. Begitu lancar, seperti ada sesuatu yang sejuk sekali masuk di dalam dada saya, dan saya rasanya harus sujud syukur saat itu, Bu. Saya sujud syukur, dan di dalam sujud syukur saya, Pak, saya mengingat semua dosa-dosa saya ketika saya memasukkan keluarga besar saya ke dalam gereja, mengingat ketika saya memaksa pembantu-pembantu saya masuk ke dalam gereja. Dan sejak itu memang saya berjanji kepada Allah, ya Allah, aku ini orang berdosa. Mulai saat ini aku siap untuk berdakwah kemana-mana, mengatakan hak yang hak dan batil itu yang batil, tanpa saya takut rintangan dan halangan suatu apapun. Saya jadi muslim itu baru 7 tahun kurang. Yang demo di rumah saya dari non muslim sudah banyak, Pak. Berkali-kali saya menerima demo dari non muslim karena mereka nggak senang saya dakwah. Malah saya sampai diancam, katanya, "Bu Ita, saya tidak setuju ya dengan dakwahnya Bu Ita." Dakwah yang mana? Berani sekali Bu Ita mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Saya bilang, "Pak Pendeta, kalau jenengan ingin tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, silakan masuk ke rumah saya. Mari kita diskusi bersama. Saya punya bukti, 101 bukti Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam Injil bahwa dirinya bukan Tuhan. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Dan Yesus
adalah utusannya. Yesus Kristus utusan loh, bukan Tuhan. Ini di dalam Yohanes. Apa jawab pendeta itu? Saya nggak butuh diskusi dengan kita. Lihat kita. Suatu saat kita pasti kejadian. Saya diancam Mbak. Ceritanya bilang ke polisi. Saya bilang, Anda mengancam saya siap menerima ancaman jenengan. Apapun yang akan Anda lakukan, saya siap, tidak akan lari, saya akan berdiri di sini. Maaf, dengan ancaman jenengan saya tidak pernah merasa takut. Justru dengan ancaman jenengan saya lembengok, saya seru. Ketika saya menyatakan diri menjadi orang Islam, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Inilah perjuangan saya. Dan akhirnya dia pulang. Saya tidak pernah takut. Bahkan sempat saya ngomong di mimbar aja disuruh turun sama non-muslim bola-balik. Tapi saya tidak pernah gentar. Inilah perjuangan saya. Saya harus mengatakan hak yang hak dan batil itu yang batil. Ketika saya menjadi orang Islam, saya tahu orang Islam agama saya adalah Islam luar dalam. Ini dari Masjid Istiqlal. Jadi saya bukan penyusup di sini, Bu. Saya di sini adalah anggota ISIS, istri solehah idaman suami. Begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bu, saya tahu kewajiban saya. Wong Islam wis maca syahadat berarti duwe kewajiban sholat. Gimana? Saya tuh nekat dari wong Islam, aku mengisap 2 doa. 1 syahadat, 2 Al-Fatihah. Doa lainnya saya belum mudeng. Tapi wis wani dadi wong Islam. Apa yang saya lakukan? Saya harus sholat. Caranya, aku nek gayane sholat aku mudeng. Ning bacaane aku ora mudeng. Gaya sholat wonten pinten, Bu? Enggak tahu, Bu. Lah sebenarnya dadi wong Islam ning mbok teliti apa gaya sholat gak ngerti. Bu, gaya sholat itu ada 5. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat, diperintah ngawani debat ketika tangan mengangkat Allahu Akbar. Ini artinya kita benar-benar berserah kepada Allah yang Maha Besar. Nek Allah besar berarti awake dhewe cilik. Makanya wong Islam nek sholat ora ana sombong senajan kumpul-kumpulnya rukun-rukun. Sing cok kurang ajar ki wong itu. Kemayune pol-polan mak. Rupane nang wis sholat ngobat kabeh. Aku Aku mudah maksudnya nek kancane ngerti nek rukune mambuannya. Ini malah dadi boten sah, Bu. Gaya sholat yang kedua adalah rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Kenapa kok kita harus menghormat? Karena awake dhewe kan rumangsa Bu, dikeki nikmat sing kata-kata kedek, ambegan, angop, ngentut, orang bayar karo Pak Lurah. Nggih mboten? Mosok awake dhewe kalah karo sapi, sapi mau bar dikeki majikane mangan, sapi iso muni, alhamdulillah. Nggih mboten? Lah wong menungso dikeki nikmat kata-kata kok mboten saged ngomong alhamdulillah, napa melepon simbah-simbah, wis wayang neh dikumbah, kok dereng saged ngomong alhamdulillah, kuwi berarti nyawa-nyawa bermasalah. Nggih mboten? Gaya salat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok kudu batuk sing mbok sebleske? Kok kudu sikut? Karena provinsi dosa manusia terbesar berawal dari sini. Utek nyolong, utek ngapusi, utek nyelatu bojo, utek merebut bojone tanggane. Ini dari sini. Nggih mboten? Makane awakku kon jebleske men yo kelingan. Oh iki aku dosa. Jangan ngapura karo sing belajar. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, mohon rezeki karo Gusti Allah. Jaluk kepemawon kan memang harus mintanya sama Allah. Kita sudah ikrar sehari 17 kali. Iya dan aku doa, iya dan nasta'in. Gimana? Jaluk apa-apa aja karo dukun, aja karo keris, aja karo akeh. Gimana? Jaluk karo Gusti Allah mesti dikei, termasuk jaluk duit blonjo, Bu. Jaluk duit blonjo karo bojo, karo Allah mesti dikei. Oh ya ora mungkin ya kok seneng-temen lanang. Nggih, ngaten, Bu, carane sing diganti. Jaluk duit blonjo cedheki bojomu, tetep jaluk karo Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun duit blonjo ya Allah. Nek mboten niki bojo kaliyan kula mboten mangan ya
Allah. Yakin Bu, Bapak krungu langsung rogosak. Kenapa bener? Oh, ini resep bicara. Gaya salat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Nek duwe rezeki, ojo dipangan dhewe, ndak cepet mlebu rumah sakit. Gimana? Sedekah niku sembundawake umur ibu. Gimana? Jenengan duwe pitik loro. Siji kendongan, siji mboten nate ngendok. Kira-kira wingi lebaran sing mbok beleh niku sing ngendok napa sing mboten ngendok? Sing mboten ngendok kok aku krungu kok. Bapake kalau sing ngendok jenengan muni-muni. Pak, aja sing kuwi goblok temen sih. Kuwi ngendokane sing elek sing ngendok. Gara-gara ndok pitik bapak goblok-gobloke. Nggih mboten, Pak? Jenengan duwe temen loro, siji awon terus siji mboten nate awon. Kira-kira ditegur sing awal apa sing mboten awal? Sing mboten nek sing awal maneh padha. Pagi hari ini, Mbak, malaikat Israel bersama dengan kita, Bu. Nyekel nyawane jenengan ke malaikat Israel, dipenging karo Gusti Allah. Aja sing il. Kuwi sedekah yakin. Yakin wong kuwi dicabut nyawane, masjid ora dadi il. Wis, iki salon ora lunas-lunas ya. Memang kuwi pedhot nyawane il. Sing pojok kono wae, sing ora tau sedekah wae. Bloter karo malaikat Israel nyasak nyawane Bu. Tetep mati dicabut malaikat Israel. Dadi jenengan nek kepengin dawa umure niku sedekah dikarain apa dikurangi? Nah, hari ini son lunas. Amin. Bu, begitu saya tahu gayanya sholat, tapi saya tidak tahu bacaan sholat, Pak. Saya cari imam, tapi ternyata masjid beda dengan gereja. Di gereja 24 jam boleh pastor romo ada standby di dalam gereja. Neng aku mlebu masjid boleh imam tingkat-tingku boten enten regane karo omah sholat dikir rampung kiai bali dhewe jamaah bali dhewe masjid kosong kok. Nggih mboten? Tingkat-tingku kula mboten ketemu imam daripada ketinggalan sholat. Aku sholat caraku dhewe, Bu. Wes tak sholat caraku dhewe. Allahu Akbar sahabat. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar sahabat. Tekan salam, Pak. Isi sholat pertama saya adalah sahadat sama Al-Fatihah. Tapi saya yakin sholat pertama saya saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang saya belum ngerti, belum belajar. Tapi kan saya nggak mau bodoh berkepanjangan, Pak. Balik tekan rumah, boleh ibu nyai belajar domone wong sholat iki piye. Dasare wong pinter, cepet mudeng. Begitu saya mudeng, Pak, Anda berkemana? Saya butuh masuk kamar tak kunci cekrek sholat. Kok nganggo dikunci barang apa tidak? Aku ngerti, bojoku karo anakku ngerti, nek aku mlebu isa sajadah tak simpen di bawah kasur, mukena tak simpen di bawah lemari. Akhirnya Bu, golongan bojoku termasuk orang-orang jenius juga. Dene niten iki angger masjid bengok-bengok kok bojoku mlebu kamar iki ngopo? Diintet, Bu. Begitu diintet sama suami saya lagi salah nganggo mukena. Bojoku bengok seru banget. Oh alah, Mak. Cino gemblong. Aku sholat ngomong gemblong. Akhirnya saya keluar dari kamar, saya sudah deg-degan, Bu. Waduh, mesti disemprot soalnya. Saya keluar dari kamar, Bu. Begitu saya keluar, suami saya bilang, Nah, ini, jangan ini, aku mau ngomong karo kowe. Aku ya manut, ngomongnya Bu Nyai, wong wedok iki kudu bekti, kudu hormat karo suami. Nggih mboten? Golek ganjaran kan paling kena karo bojo, nggih mboten, Bu? Jajal, jenengan ben sasi gelem nampani gajine sing lanang kok ngomong matur suwun, Pak. Niku ganjarane padha karo wong maca Quran kathah. Luar biasa mboten? Nek gelem matur nuwun sebulan pisan kathah lho, Bu. Gimana? Lan jenengan, Bu, jenengan wong lanang bali kerja saya tekan nang rumah disambut dengan ucapan salam. Assalamualaikum, Pak. Tanda tangan ucap diamu. Niku ganjarane padha karo nambung Hajar Aswad, Bu. Apa meneh sing bapak ilmu aswad.
seneng mboten. Pingin dosamu dolek, bapak pun coplok katok terus. Coplok katokmu mak coplok penting. Dadane sedina 3 katok. Kalau kamu dosa lho, Bu. Nek esuk kuat tenagamu, katok tanggane kepel kae. Alhamdulillah. Saya di hadapan suami saya langsung nyekam Bu meneng wae. Begitu saya diam, suami saya bilang, "Ma, kowe iki wong pinter, kowe iki sarjana, kok kowe gelem-geleme diapusi kiai padahal kiaimu SD Impres Surakarta." Kok diapusi, Pak? Loh iya, kamu itu sarjana, kowe kan ngerti bumi itu bulat, ngopo kowe dadak sholat madhep kiblat? Untung saya sudah pinter. Saya jawab suami saya, "Pak, aku sholat madhep kiblat, iseng ngomong Injil. Di dalam Injil ada tertulis, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus." Berarti kan kalau arahnya, bahkan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah itu diatur di Injil. Dikatakan di dalam Injil, Masjidil Aqsa kan letaknya di Yerusalem memang. Dikatakan di dalam Injil, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh anak-anakmu dan rumahmu ini akan menjadi sunyi. Pindah ke Mekah kok. Ini pemindahan kiblat yang diatur di dalam Injil. Suami saya bingung, kok pinter? Kalau dia ngomong, loh, biar omongmu wong Islam ini wong goblok. Lah wong sing nuntut silite kok sing dirapi-raine. Lah kok malah ketularan goblok. Saya untung sudah pinter, saya buka Injil lagi, Pak. Aku wudu sing ngomong Injil. Di dalam Injil ada tertulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Diwaca sing jelas toh, Pak. Sing kon basuh kan tangan, kaki, dan muka orang Mesir. Suami saya marah. Dia manggil anak saya 3 orang cewek, Pak. Dipanggil, "Sini, lihat, mamamu ini lagi gila. Dia lagi kerasukan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutannya." Anak saya nomor 1 marah. Dia bilang gini, "Mama, aku tidak suka ya mama jadi orang Islam." "Kenapa?" "Mah, orang Islam itu orang jahat." "Loh, kok kamu tahu orang Islam orang jahat?" "Mah, Syekh Puji yang suka kawin sama anak kecil itu kan orang Islam." "Iya betul." "Mah, teroris yang suka bakarin gereja itu juga orang Islam." "Mah, aku nggak mau mama jadi orang Islam. Nanti mama jadi jahat." Saya tidak marah, Bu. Memang Islam di Indonesia wajahnya seperti ini. Saya bilang sama anak saya namanya Noni, "Nih, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri." Di Amerika sana banyak kelompok-kelompok perampok. Disurvei, satu pun nggak ada yang agamanya Islam. Di Thailand banyak pelacur-pelacur jalanan. Disurvei juga nggak ada satupun orang Islamnya. Anak saya ngomong, "Tapi kenapa, Mak? Kalau orang Islam kok aneh-aneh? Ke masjid, masuk masjid kok dadak copet sendal sepatu barang. Makanya sendalnya mama udah hilang. Sing salah kiai nih, nek khotbah ambil yang baik, buang yang jelek sih." Saya bilang tuh sama anak saya, "Nih, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh Injil, Yesusmu yang suruh." Saya bukakan Injil. Di dalam Injil ada tertulis, Yesus mengatakan kepada muridnya, "Jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu." Ini cetok ditulis di Injil. Anak saya bener ya, berarti yang benar orang Islam ya. Suami saya tahu, Bu, anakku wis mulai oleh. Dia telepon mami saya, "Nih, ternyata kita sekarang sudah bukan orang gereja. Dia sudah jadi pengikutnya Muhammad, malah wis sholat bareng kok." Saya ditelepon sama mami saya, Pak. Mami saya panggil saya Iki karena nama saya Ilhian. Pulang. Saya pulang. Di hadapan mami saya ngomong, "Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam." Saya nggak berani jawab, mau cengar-cengir, Bu. Bukan mau ditempelin, Bu. Aku mau pergi dicoret toko daftar akhirnya wis. Bapak buku sogeh soalnya. Begitu saya cuma cengar-cengir, Bu. Akhirnya mami saya ngomong lagi, "Kalau mami tahu kamu sampai jadi orang Islam, mami sudah
kita nggak mau lagi ke gereja. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, benar nih. Mending nggak usah ke gereja. Aku Islam. Mendingan mami nggak usah ke gereja. Orang gereja, orang masjid, orang kerja, orang duit. Mami saya marah bu. Dia manggil Romo dari Wamena datang ke rumah saya malam-malam. Romo datang ke rumah saya kaget mau ngapain Romo malam-malam ke rumah saya? Romo bilang, jelas saya sampai di sini karena saya mendengar di sini ada domba yang hilang. Loh, aku kepada itu. Maaf bu, kalau ada Pak Kiai, Ustaz, khotbah, dakwah, SK kita sebagai orang Islam adalah lakum dinukum kalian lagi Islam tidak boleh memaksa. Tapi kalau ada pastor, pendeta, khotbah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh, kok baptis wedus kesasar? Siapa wedus kesasar? Kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Katanya orang wong Islam belum dicekal-cek di lebok gereja, kita ada wedus tenanan. Begitu saya diskusi dengan Romo dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi bu, Romo nggak menang diskusi dengan saya. Akhirnya saya bilang, Mo, besok pagi saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus mobil BMW anyar glass besok pagi. Asalkan Romo bisa menunjukkan kepada saya mana isi Injil yang mengatakan Yesus Kristusku agamanya adalah Katolik. Bolak-balik gak ketemu. Tak saut Injilnya. Saya bisa menunjukkan pada Romo bahwa Yesusku agamanya adalah Islam. Karena apa? Di dalam Markus ada tertulis ketika di antara muridnya Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Dan Yesus maju sedikit di antara muridnya, ini kan tandanya Yesus jadi imam, dia benar. Merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sujud, Yesus sholat. Di gereja nggak kenal sujud, adanya berdoa. Ini bukti bahwa Yesusku agamanya Islam. Saya tambahin lagi, kenapa mau Masjidil Aqsa kok buat rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Jelas karena Yesus itu berdoa nanti pada akhir zaman. Yesus berdoa di Masjidil Aqsa. Karena Yesus berdoa di Masjidil Aqsa kan berarti Yesus Islam. Ya enggak, memang di sana itu bentuk arsiteknya semua seperti masjid. Nah kalau memang seperti itu mau, kenapa namanya Masjidil bukan gereja Dil? Romo bingung. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena nggak berhasil menemukan domba yang tersesat. Ketemunya wedhus sing pinter loh Pak. Akhirnya saya santai. Saya mantapkan diri saya menjadi muslim. Saya mulai berani memakai jilbab karena tidak satu orang pun yang berani melarang saya. Saya senang beribadah Islam. Begitu ketemu dengan Pak Kiai bilang, Wita, kalau orang Nasrani pindah jadi orang Islam, semua dosanya dihapuskan. Bu Wita sekarang bagikan bayi yang baru lahir, gak punya dosa. Alhamdulillah, dosaku sidik bu. Dihitung-hitung karo jenengan yo jenengan. Tapi begitu saya ketemu dengan Pak Kiai yang setengah tua, dia bilang begini, Kak, kamu ini tiap hari dosamu tambah banyak. Loh, ini sentimen Pak Kiai. Terus ketemu Kiai mau dosaku enggak kok iya mau dosaku tambah akeh. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Loh, kalau kamu malam hari ikut-ikutan sama suamimu yang belum Islam, hukumnya sama dengan zina. Dan zina di dalam Islam itu dosa besar kita. Saya belek-belek. Di mana saya nggak belek-belek. Lalu aku duwe siji kuwi kok gak oleh. Akhirnya saya tahajud Pak. Saya curhat sama Allah. Ya Allah, aku jadi wong Islam iki pengin ngresi dosa. Kok dosaku malah tambah akeh. Alhamdulillah Bu. Suatu saat saya diberikan petunjuk Allah. Suatu saat saya menangi Pak, memergoi suami saya Bu, berzina ikut-ikutan sama pembantuku. Coba, rai itu kalau ya rada lumayan ayu, nek kok kalahnya mbek pembantu Pak. Begitu saya
saya tahu hal ini, Bu, saya mulai sadar, oh ini mungkin adalah petunjuk dari Allah, saya harus cerai dari suami saya. Saya maju ke suami saya bilang, saya minta cerai. Apa jawab suami saya? Kowe jangan cerai karo aku, ora masalah. Aku sedina lho, golek wong wedok kaya kowe 100 oleh. Nek kowe memang cerai karo aku, sing penting anak telu bawa kowe, bondo aku. Saya sepakat, Bu. Saya pergi dari rumah hanya membawa 3 orang anak perempuan saya sama uang 600.000 rupiah. Rasanya nelongso, Bu. Ternyata jadi kisah kok abot banget. Sementara itu anak-anak saya belum mau jadi orang Islam. Saya terus tahajud. Saya rasanya nggak kuat kok ternyata abot banget jadi orang Islam. Saya sambat karo Allah. Tapi apa jawaban Allah? Ketika saya selesai tahajud, saya buka Al-Quran. Di dalam Quran ada tertulis, jangan dirimu mengaku beriman kalau Allah belum mengujimu. Saya langsung semangat lagi, Bu. Oh, ini ujian ini. Saya harus lulus ujian. Sejak saat itu, Bu, saya selalu mengutamakan Allah. Karena di dalam hati saya yakin sekali ketika kita menomorsatukan Allah, insya Allah Allah akan selalu menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan kita. Allahumma. Betul, Bu. Zamannya Ayu Ting Ting, Bu. Saya ditemukan dengan bujang Ting Ting, Pak. Bujang jatuh cinta dengan rondo anak telu, Pak. Tak tanteng mau ngelamar aku. Loh, kowe ra salah. Kamu bujang kok mau memperistri rondo anak 3. Apa enggak rugi? Tapi apa jawab bujang ini, Bu? Dia bilang, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Lah kenapa? Beli 1 dapat 4, Pak. Alhamdulillah, begitu saya nikah dengan bujang ini, Bu, saya selalu sholat jamaah ke masjid. Begitu selesai jamaah, pulang sholawatan, masuk rumah mengucapkan salam. Hal ini dilihat oleh anak saya. Ternyata Islam itu indah, ya. Begitu saya suatu saat ketinggalan jamaah di masjid, saya selalu berusaha berjamaah dengan suami di rumah. Diintip anak saya. Begitu diintip anak saya, selesai sholat, anak saya menghampiri saya, dia bilang, "Mak, ternyata orang Islam itu romantis ya, Mak." Kok kamu tahu? Ya tahu lah, Mak. Kalau Mama sama Papi sholat di rumah, kan tak intip. Aku tahu, Mak. Ketika Mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, Mama langsung cium tangannya Papi loh. Nanti ketika Mama cium tangannya Papi, Papi langsung nyium gadoknya Mama loh. Aku tahu, Mak. Ternyata Islam itu romantis ya, Mak. Saya nggak bisa berkata-kata, Bu. Saya hanya bisa tersenyum dengan sejuta harapan. Mudah-mudahan kamu tidak hanya sekedar mengagumi orang Islam, tapi hidayah itu sampai kepadamu. Saya terus tahajud, Bu. Akhirnya, alhamdulillah, saya pulang dari tempat kerja, Pak. 3 anak cewek saya lari menghampiri mobil saya yang mau tak parkir ke garasi. "Mama, tunggu, Mak, tunggu." Ngapain? "Mak, ini sudah setengah 4 sore. Lalu mau ngapain?" "Ayo, Mak, anterin kita ke pasar." "Ngapain?" "Beliin aku mukena, Mak. Beliin aku sajadah. Nanti maghrib, Pak, aku pingin sholat bareng Mama di masjid. Boleh nggak?" "Boleh." Saya bawa ke pasar, milih 3 anak, milih mukena baru, sajadah baru. Begitu sampai rumah, anak saya tanya, "Mak, nanti sholatnya di masjid caranya gimana?" Saya bilang, "Nggak usah nanya. Yang penting kamu lirik kanan kirimu, ngadep melu ngadep jempol kan." Bos mesti benar. Cuma begitu, Mak. Iya, gampang tadi wong Islam ya, Mak. Betul, Bu. Begitu azan berkumandang, dia bawa mukena baru, sajadah baru, jejer kancang-kancangnya. Pede pokoknya. Allahu Akbar, ngadep jempol-jempol jangan mengendap. Begitu pulang dari masjid, dia komplain sama saya. Saya dikejar. Mama ini malu-maluin aku." "Ya kenapa?" "Mah, tadi Mama cuma pesen lirik kanan kiri. Aku ya wis lirik kanan kiri, Mak. Ning aku bingung. Lah kenapa?" "Lah gimana? Waktu duduk, Mak, aku ngelirik sebelah kananku, tangannya begini terus. Begitu aku melihat sebelah kiriku, Mak, tangannya kok putar-putar begini, Mak. Yang benar yang mana?" "Lah ya semua benar, enggak apa-apa. Lah kamu tadi gimana?" "Aku tadi bingung, Mak. Kombinasi, kadang nyekeng, kadang muter-muter." Bu, saya hanya ingin berpesan, kita ini, Bu, di sini adalah kesimpulan
anak, kecil, memang itu mau. Anak itu mau tinggal ruang tua kok. Tapi giliran anak kecil lihat ibunya makan nggak berdoa, gelek-gelek kasih. Ibu orang dongo. Apakah ibu mau mengaku kesalahan? Nggak mau. Pasti malah jawab, kasih ini apa? Wong tua kita dongo dibatin. Ya betul. Ini loh Bu. Bapak mau begitu kita jangan malu diajarin anak-anak di dalam Islam kita watawasobil haq watawasobil sabar. Saya di rumah baca Quran, anak saya lihat, "Ma, aku panggilin guru, Ma, aku panggilin baca benang bundet kayak Mama." Alhamdulillah Pak, 3 orang anak saya sekarang sudah khatam. Padahal baru 2 tahun jadi orang Islam. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya tidak pernah memaksa, tapi saya hanya memberi contoh yang romantis, memberi contoh yang baik, yang elegan, sehingga dia tertarik kepada Islam. Mari kita bersama-sama rapatkan barisan, rangkul teman-teman kita yang belum jadi Islam, yang belum punya agama, untuk masuk ke dalam akidah kita. Insya Allah ini menjadi tiket surga untuk kita. Allahumma. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena kita adalah makhluk Allah. Kita harus selalu berusaha menjadi baik, karena makhluk Allah itu hanya ada 2 Bu. Makhluk sing apik banget ora tau elek, kuwi jenenge malaikat. Yang kedua, makhluk sing elek banget ora tau apik, kuwi jenenge setan, ya betul. Nah, nek menungso, setan apa malaikat? Separuh setan, separuh malaikat. Karena apa? Sing jenenge menungso nek wis kadung apik, apike ngungkuli malaikat. Nek wis kadung elek, eleke yo ngungkuli setan. Ya betul. Jenengan pernah maca surat kabar? Setan memperkosa anak setan, mboten enten. Tapi ayah kandung memperkosa anak kandungnya sendiri pirang-pirang. Ya betul. Jenengan nate maca Quran, setan minum aqua, gak ono. Tapi manusia minum minuman setan, kata ya betul enggak? Berarti kan lek dhewe eleke dhewe ngungkuli setan, ya betul Bu. Tapi setan itu juga ada 2 jenis Bu. Setan sing apik karo setan sing elek. Setan sing apik contone kuntil anak, uyul, pocongan, gendruwo, kuwi setan-setan apik. Loh, kok apik? Lah iya, mergane tak omong apik. Setan model kaya ngene iki iso ngelekke menungso karo sing gawe urip. Jajal, jenengan ora tau salat, ora tau maca bismillah. Begitu bali bengi kok ketemu pocongan, yakin mesti Allah Akbar, Allah Akbar. Saking wedine, Bang. Berarti iki setan apik kok iso ngelekke menungso karo sing gawe urip, gimana? Tapi setan sing elek adalah setan yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang mengalir di setiap darah manusia, yang bentuknya adalah manusia, sing seneng rasa-rasa, seneng demo, seneng ngerusui tanggane. Ini adalah setan-setan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Setan kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kesaktiannya berlipat-lipat Bu. Jangankan dibacakan ayat kursi, diwacake ayat kursi sak meja-mejane sisane ora apa-apa. Jangankan cuma dibacakan Al-Ikhlas, ambek surat Ikhlas tekan ora ikhlas, ora masalah. Karena kesaktiannya semakin bertambah. Untuk supaya setan-setan ini keluar, marilah kita perbanyak berzikir, perbanyak bertasbih. Bu, jenengan pernah melihat setan? Nate, perlu setan? Derek, tapi sampun nate jadi setan? Sama deh. Maka para setan-setan yang saya hormati, marilah pulang dari pengajian ini kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bertasbih untuk mengeluarkan setan-setan yang ada di dalam tubuh kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kesempatan bisa diundang kembali dalam topik-topik kristologi yang lebih menarik. Minta pada panitia pesan sama Pak Darmuji. Insya Allah kalau waktu kosong saya selalu datang, nggak usah mikir-mikir. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Pak Kiai aja Pak Darmuji lebih menghormati imam
laki-laki daripada wanita. Kalau pertemuan muslimat saya siap berdoa, tapi di hadapan bapak-bapak gak wani aku. Monggo Pak Kiai. Ustaz Khotimun dimohon untuk ke depan. لنجني صلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad anburi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa ahlina wa jiranana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil iman wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah wa ahlil taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji di hari salah, insya Allah berkah. Bapak Ibu minggu ngajeng rawuh malih nggih. Saran kalian tujuanipun Romo Haji Ahmad Mujaid saking Malang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngaturaken agunging panuwun, ngaturaken ujung kundur rahayu ingkang sampun pinanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.